Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Tetap sehat, tetap semangat. Amin. Immanuel, Tuhan memberkati dan melindungi kita. Hari ini kita akan belajar dari 1 Samuel pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-9. Saya bacakan bagi kita. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita melihat bahwa Saul mengalami tanda-tanda. Saul mengalami sebuah kejadian demi kejadian yang menuntun dia untuk mengalami sebuah perubahan. Dari status seorang anak orang kaya menjadi seorang raja pertama. Seorang yang sangat rendah diri, pemalu, itu menjadi seorang yang sangat berani. Seorang yang segala sesuatu itu dia tidak tahu harus mau kemana. Bahkan hambanya sendiri yang memberikan dia ide untuk ke Nabi Samuel, menjadi seorang yang tahu menentukan arah tujuan perjalanan seluruh bangsa Israel. Raja, wah luar biasa. Jadi di sini kita melihat ada tanda-tanda yang dialami oleh Saul, kejadian demi kejadian yang menuntun dia untuk dia menjadi seorang manusia lain. Itu tergambar di dalam ayatnya yang ke-8. Saya bacakan bagi kita ya. Ayatnya yang ke-6 maksud saya. Maka ini kata Samuel setelah mengalami tanda-tanda itu, maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Ya. Jadi kalau kita melihat itu ada beberapa kejadian yang akan Saul alami. Wah luar biasa. Samuel ini bisa memprediksi. Samuel ini bisa melihat jauh ke depan. Kejadian-kejadian yang Saul alami itu secara detail. Kalau kita baca di dalam ayatnya yang kedua, dia akan bertemu dengan 2 orang laki-laki. Tempatnya juga detail. Di dekat kubur Rahel, daerah Benyamin. Wah, dan pesan dari 2 laki-laki itu juga sangat detail tentang keledai-keledai yang dicari itu sudah ditemukan. Ayahnya Saul lebih khawatir kepada mereka. Selanjutnya akan bertemu lagi dengan 3 orang laki-laki. Detail sekali bahwa 3 ekor anak kambing. Wah detail banget. 3 ketul roti, sebuyung anggur, 2 ketul roti itu akan diberikan kepada Saul. Ya maknanya saya belum terlalu menyelidiki secara jelas ya. Nanti bisa kita waktu yang kesempatan yang lain baru kita selidiki apa makna-makna dari ini semua. Tetapi sangat detail tanda-tanda itu, dan akhirnya bertemu dengan rombongan Nabi, engkau akan kepenuhan roh. Dan intinya dari setiap tanda-tanda itu, ini ayat yang ke-6, akan mengubah engkau jadi manusia yang lain ya. Makanya di dalam ayat yang ke-9 menarik sekali, ketika Saul meninggalkan Samuel, maka Tuhan ini dia membuat semua tanda-tanda tersebut terjadi pada hari itu juga. Wah luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar bahwa tanda-tanda yang menuntun kita kepada perubahan. Tanda-tanda yang menuntun kita pada perubahan. Saya percaya dengan adanya virus corona ya, tanda-tanda menuntun kita pada perubahan, menuntun kita kepada sebuah kehidupan yang didasarkan kepada sebuah persekutuan dengan Tuhan secara pribadi, bukan berdasarkan seremonial belaka, ritual-ritual belaka, tapi secara pribadi antara kita dengan pencipta kita. Sudahkah engkau menyadarinya? Mari, dalam keterasingan kita tidak boleh keluar-keluar, kita harus bersama keluarga. Mari ambil waktu untuk datang kepada Tuhan secara pribadi. Sesungguhnya seperti yang Saul alami, tanda-tanda itu bukan untuk membuat dia heran, untuk membuat dia kaget, untuk membuat dia khawatir, tetapi tanda itu menuntun dia untuk menjadi manusia yang lain. Itu artinya membawa perubahan bagi hidup Saul, persiapkan dia untuk sebuah tanggung jawab yang lebih besar, yaitu memimpin bangsa Israel, menghabiskan apa yang salah dalam dirinya,
menumbuhkan apa yang benar yang harus ia miliki dalam hidupnya. Pagi hari ini, kalau engkau melihat tanda-tanda itu terjadi di bangsa ini, engkau melihat tanda-tanda itu terjadi dalam kehidupan keluargamu, dalam bisnis, ekonomimu, dalam setiap apapun yang sedang engkau jalani saat ini, mari sadar, tanda-tanda ini sedang menuntun kita kepada perubahan yang lebih baik. Amin. Tanda-tanda ini sedang menuntun kita kepada perubahan yang lebih indah. Percayalah, di ujung jalan yang ada di sana ada kemenangan yang Tuhan sudah siapkan, ada tanggung jawab yang dahsyat yang Tuhan sudah akan berikan bagi kita. Oleh sebab itu hari ini biarkanlah hidup kita, hidupmu dan hidupku diproses untuk hidup berkenan, hidup memuliakan Dia, hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan setelah ini ada penuaian, setelah ini ada kemenangan, setelah ini ada mujizat, setelah ini ada hal-hal yang dahsyat yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Mari ikuti tanda-tanda ini dan berubahlah seperti yang Tuhan mau. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Ayo sini sayang. Allah sedang melawat umatnya. Nyanyi sama Mami. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti perubahan tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Berkuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Semangat pagi, tetap berada di dalam perubahan yang Tuhan izinkan terjadi. Alamilah kuasa, pertolongan, pemulihan yang selalu